Halo Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, izinkan saya Leonardus Lobo menjelaskan daftar nilai raport di kurikulum Merdeka. Hari ini saya akan menjelaskan daftar nilai raport dengan versi sekolah dasar, namun pada dasarnya bahwa alur pengisian nilai raport ini sama dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Di SD, SMP, dan SMA alur penulisan raportnya sama, berbeda di mungkin jumlah tujuan dan konten materi. Nah, ini contoh daftar nilai yang saya buat yang terdiri dari KOP. Untuk KOP ini silakan Bapak Ibu guru bebas untuk membuat KOP-nya. Kemudian ini contoh daftar nilainya yang terdiri dari nomor, nama siswa, tujuan pembelajaran yang terdiri dari di sini saya kasih contoh ada 11 tujuan pembelajaran dan kolom-kolom lainnya. Nah, untuk pengisian nilai raport yang pertama adalah nilai diambil dari setiap tujuan pembelajaran. Misalnya ini tujuan 1, kita lakukan sumatif, bukan formatif. Sumatif, kemudian berapa nilainya kita isi di kolom tujuan pembelajaran 1. Setelah tujuan pembelajaran 1, kita lanjut di pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 2. Di akhir dari tujuan pembelajaran itu kita lakukan nilai sumatif sekali, kemudian nilainya itu kita ambil untuk kita isi di tujuan pembelajaran 2. Setelah selesai materi tujuan pembelajaran 2, kita melaju ke tujuan pembelajaran 3. Di akhir dari tujuan pembelajaran 3 selesai, kita lakukan satu sumatif, kemudian nilainya kita ambil untuk diisi di tujuan pembelajaran 3. Jadi nilai formatif atau nilai harian tidak diambil untuk diisi di tujuan di daftar nilai yang ada ini. Jadi yang kita ambil hanyalah nilai dari penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif atau dulu yang kita kenal yang penilaian harian itu tidak dipakai untuk penulisan rapor dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, kita lakukan itu sampai tujuan pembelajaran itu selesai dalam satu semester. Kemudian bagaimana cara menjelaskan tapi bagaimana cara kita menjumlahkan nilai sumatif dari setiap tujuan pembelajaran. Jadi kita jumlahkan semua tujuan pembelajaran 1 sampai tujuan pembelajaran 11 seperti contoh yang saya berikan ini. Kemudian berapa jumlahnya? Misalnya di sini 911. Setelah itu kita bagi dengan jumlah tujuan pembelajaran bagi 11, dapatlah nilai sumatif harian. Nilai sumatif harian. Jadi di sini 83. 83 itu didapat dari total nilai TP1 sampai TP11 ini dibagi 11 dapat 83. Di akhir semester kita lakukan satu penilaian yang terdiri dari tujuan 1 sampai tujuan 11. Kita buatkan soal beberapa nomor, kita lakukan asesmen, kemudian hasil nilainya langsung kita isi di sini untuk sumatif akhir semester. Kemudian untuk nilai rapor kita jumlahkan nilai total nilai sumatif harian tambah sumatif akhir semester, kemudian dibagi 2. Misalnya ini 83 tambah 78 bagi 2 dapatnya 80. Kemudian kita melakukan deskripsi seperti di kurikulum 2013. Deskripsi ini kita ambil dari tujuan pembelajaran yang nilai hariannya paling tinggi, misalnya TP9, kemudian dan tujuan pembelajaran yang nilainya paling rendah yaitu di TP1. Jadi kita boleh deskripsikan seperti ini. Anak Martin amat baik dalam tujuan pembelajaran 9 misalnya penjumlahan 2 angka. Itu berarti anak Martin amat baik dalam penjumlahan 2 angka. Cukup dalam membaca bilangan cacat 0 sampai 50. Jadi itu kurang lebih bagaimana cara kita membuat penilaian atau mengolah nilai raport untuk mengisi raport. Teman-teman, yang berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah tidak ada lagi mid semester. Mid semester tidak ada lagi. Kita hanya nilai sumatif harian,
kemudian dengan sumatif akhir semester, sumatif harian tadi dijumlahkan, dibagi sejumlah tujuan pembelajaran yang ada, ditotalkan dengan sumatif akhir semester dibagi 2, kemudian dapat nilai raport, kemudian kita deskripsikan berdasarkan nilai sumatif yang ada dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Misalnya di sini 75. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran yang ada di dalam dokumen ATP alur tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran umum. Misalnya di sini saya ambil contoh di kelas 1 SD ini, tujuan pembelajaran yang termuat dalam ATP itu hanya menulis bilangan caca 0 sampai 50 seperti ini. Ternyata dari tujuan pembelajaran umum ini, atau dulu yang disebut TIU, tujuan instruksional umum, kita kembangkan lagi menjadi tujuan-tujuan khusus. Tujuan khusus itu misalnya menulis bilangan caca 0 sampai 10, menulis bilangan caca 11 sampai 20, menulis bilangan caca 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Tidak mungkin kita masuk mengajar di kelas kita langsung menjelaskan 0 sampai 50 dalam satu hari. Jadi kita harus buatkan dalam beberapa tujuan khusus seperti ini, atau mungkin kita buatkan tujuan khusus juga seperti ini, 0 sampai 5, 6 sampai 11, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, atau 4, dan yang terakhir itu 46 sampai 50. Nah, jadi setiap kali kita menyelesaikan tujuan-tujuan yang lebih khusus ini, kita lakukan ulangan juga atau asesmen. Tetapi asesmen itu tidak untuk diisi di sini. Asesmen inilah yang disebut nilai formatif. Kenapa tidak diisi di sini nilai hariannya? Karena nilai formatif di kurikulum Merdeka hanya digunakan untuk mengevaluasi guru dan siswa. Misal hari ini setelah saya menjelaskan, kita guru menjelaskan menulis bilangan caca 0 sampai 10 ini, semua kelas berhasil atau tuntas. Tentu kita lakukan refleksi juga. Mengapa hari ini pembelajarannya tuntas? Metode apa yang sesuai yang sudah saya gunakan hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini begitu sukses dari sisi siswa? Jadi kita lakukan evaluasi. Jika pembelajaran hari ini tidak tuntas, tengah kelas atau ada beberapa orang belum memahami materi ini, kita juga tentunya melakukan refleksi. Mengapa pembelajaran ini tidak tuntas? Metode yang saya gunakan, kesiapan belajar siswa, itu yang kita refleksikan di akhir setiap tujuan-tujuan khusus yang kita ajarkan. Jadi setelah menyelesaikan 5 ini atau setelah menyelesaikan 10 ini, 10 tujuan khusus ini, baru kita lakukan satu kali asesmen dan kita isi di sini. Setelah selesai, baru kita pindah ke tujuan pembelajaran 2 yang terdiri dari beberapa tujuan khusus. Kemudian setelah tujuan khusus selesai, kita lakukan asesmen sumatif dan nilainya kita isi di sini. Jadi dari penjelasan ini tentunya Bapak dan Ibu guru tidak menemukan di mana mid semesternya. Di kurikulum Merdeka mid semester sudah tidak berlaku untuk asesmennya. Jadi saya rasa itu saja Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini berkenan di hati Bapak dan Ibu guru dan bisa membantu Bapak dan Ibu guru untuk mengolah nilai raport di kurikulum Merdeka. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Jika ada pertanyaan, silakan chat di grup PSP kita, grup PSP kita, komunitas belajar kita untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Selamat pagi, selamat beraktivitas.